Ikhwan dan akhwat, kami kembali menemani Anda dalam bincang inspiratif bersama Dr. Nazaruddin Matsisa, Ketua Global Movement of Moderates. Sebelum jeda, kami membahas tentang penerjemahan antara moderate menjadi kata sederhana. Memang luar biasa, interpretasi, persepsi ini kadang-kadang juga perlu diluruskan, dokter. Betul. Sebab kadang-kadang ada yang menyebut moderate is the new liberal thinking. Moderate is ya boleh begitu, boleh begini, begitu. Boleh dielaborasi sedikit tentang apa maksud yang diusung oleh JMM dengan kata moderate di belakangnya itu, dokter? Perkataan moderate ini sebenarnya yang PRI sebut jangan disalah tafsir. Sebab kalau disalah tafsir juga boleh membawa implikasi yang negatif. Sebab ada tren untuk mentafsirkan perkataan moderate ataupun kesederhanaan ataupun dalam istilah agama bahasa Arabnya al-wasatiyah. Al-wasatiyah. Ditafsirkan oleh setengah orang wasatiyah sederhana itu sebagai lebih kurang. Cukup ajalah, cukup makan gitu. Bagi saya salah itu tafsiran. Nggak perlu bersemangat dalam berislam. Lebih kurang cukup, sederhana. Kan itu pun boleh, ini pun okey. Jadi bukan itu yang dimaksudkan oleh moderate. Ataupun asal cukup sholat saja, cukup zakat saja, tak perlu berjuang. Iya. Ataupun tafsiran yang agak liberal. Maksud moderate ini mungkin juga ditafsirkan sebagai sesuatu yang bersifat liberal. Kenapa harus dikongkong dengan panduan agama contohnya, dengan panduan kehidupan, panduan budaya. Kita harus bebas, kita harus moderate. Ataupun diambil moderate itu mengikut tafsiran barat contohnya, yang ultra liberal kan, ataupun yang menolak agama contohnya. Bukan itu maksud liberal yang ataupun moderate yang kita perjuangkan. Yang kita perjuangkan adalah moderate ataupun kesederhanaan ataupun wasatiyah itu sebagai mengimbangi dalam konteks betul dan salah, mengimbangi antara yang hak dan yang batil, kita berada di tengah. Mengimbangi tuntutan zaman sekarang ini dengan tadi kita bicarakan tentang ledakan maklumat. Kita harus terima maklumat, kita harus guna segala teknologi yang ada di hadapan kita, tapi pastikan penggunaannya untuk jalan kebaikan. Tidak salah untuk kita guna segala teknologi yang ada kan. Malah harusnya kita lebih advance dari segi penggunaan teknologi. Jadi gunakan, tapi harus balance. Harus diimbangi antara yang baik dan tidak baik, betul dan salah, ekstrim dan liberal. Jadi ekstrim juga subjektif takrifannya. Kan sebab ekstrim ini juga kalau kita cabangkan kepada berbagai cabangnya. Jadi yang harus kita bawa kembali ke track ini adalah supaya kita mengimbangi antara tuntutan-tuntutan ini bertepatan dengan sifat kita pertamanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya sebagai manusia, yang ketiganya sebagai seorang yang punya budaya. Kita ada budaya sendiri. Kita tidak perlu berbudaya dengan budaya orang lain. Dan saya sebagai orang Melayu Muslim bangga dengan budaya Muslim Melayu saya. Kan begitu juga dengan budaya serumpun kita, ada banyak yang harus kita banggakan. Contohnya adab sopan kita, lemah lembut kita. Tapi katanya kalau tidak memelihara jenggot tidak sunnah gitu, dokter. Yang sunnah itu sunnah, kan? Yang sunnah itu sunnah, tapi sunnah juga harus dilihat dalam konteks yang holistik, begitu kan? Celana harus tinggi. Begitu. Tafsiran sunnah itu memang menjadi polemik dalam masyarakat sekarang ini kan. Tapi saya melihat ginilah, kan? Bila Islam itu datang, Islam datang bukan untuk menghapuskan budaya. Bukan selagi untuk menghapuskan budaya. Selagi mana budaya itu tidak bercanggah dengan syarak, ya Allah. Kan? Contohnya kalau kita di sebelah sini pakaian kita begini kan, yang selalu dikenal. Tak ada salahnya bagi saya. Seperti mana tidak salahnya pakai begini, tidak salah juga untuk pakai t-shirt. Kan? Asalkan tutup aurat. Dia mewakili Islam juga. Ya, asalkan tutup aurat. Jangan tasbih laki-laki dan perempuan. Jangan tasbih pakaian ibadat orang lain, sudah. Kan? Itu yang cara yang harus kita fahami mungkin dalam konteks tuntutan beragama itu. Dokter, saya ingin mengutip mukaddimah dalam Fikul Jihad Dr. Qaradawi. Dalam mukaddimah di kitab itu beliau menuliskan, kita sudah membuktikan kepada dunia, kita berani
mutu fisabilillah. Kita sudah memberitahu kepada dunia bahwa umat Islam ini berani syahid di jalan Allah, mati di jalan Allah. Sekarang saatnya, kata Dr. Qaradawi, haya'u fisabilillah. Berani hidup untuk menjunjung dan melaksanakan perintah Allah. Ini seruan luar biasa, dan harusnya kaum muda semua menyambut ini sebagai mencari cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam di seluruh kehidupan, ya, Dok. Ya. Itu yang saya sebutkan tadi. Hari ini rasanya sudah tiba masa untuk kita gerakkan anak-anak muda kita dengan dukungan orang-orang yang sudah berumur, kan, untuk kita modelkan Islam itu dengan model yang sebenar, model of excellence, par excellence, maknanya lebih daripada model yang biasa dalam bidang teknologi, dalam bidang sains, dalam bidang perubatan, dalam bidang architecture, sebut aja. Seharusnya kita yang menjuarai. Kan? Lihat saja universiti. Kalau kita lihat ranking universiti yang terdapat di dunia ini, saya terbaca satu data, kalau dihimpunkan semua ranking, semua universiti yang terdapat dalam dunia Islam ini, masih belum dapat kita lawan lagi universiti yang terdapat di Amerika saja. Kita belum bicara lagi tentang Europe, kan? Jadi dalam bidang akademik, kalau dibuat peringkat, kita masih jauh, ya, Dokter? Takut-takut tak jumpa nanti di mana kita. Di mana nomornya? Di mana nomor. Jadi itu yang harus kita akses sekarang ini. Jadi bagi saya itu jihad, kan? Sebab jihad qital fi sabilillah, maksud jihad perang ini, kalau kita lihat adab dan fikahnya juga ada dua, kan? Ada yang kita menyerang, ada ketika yang kita diserang. Kalau dalam konteks perang, antara menyerang dan diserang itu pun sudah beda dari segi hukum fikahnya. Yang di sini contohnya orang perempuan harus minta izin sama suami, sama ayah ibu, melunasi hutangnya. Ya, kalau yang ini tidak perlu. Kalau diserang boleh saja terus. Itu saja sudah beda, kan? Dalam adab perang, kan kita diajar dalam Islam tidak boleh membunuh ruhban, kan, padri, membinasakan rumah ibadat, melakukan kerosakan kepada tumbuh-tumbuhan. Itu dalam keadaan perang. Mereka kita sekarang dalam keadaan perang. Oke, kita memahami suasana dan keadaan di Timur Tengah. Penindasan secara zalim terhadap rakyat umum, ya, yang berlaku akibat daripada mungkin tuntutan-tuntutan dan suasana politik di negeri-negeri berkenaan, maka timbullah ledakan dan gerakan untuk solidarity untuk lawan, membantu, membela. Ya, kalau di Medan itu mungkin, kan, tapi tanpa menafikan doa kita, tanpa menafikan sokongan kita dalam konteks itu, tapi kita juga harus realistik dalam konteks, saya ambil serumpun kita lah, Malaysia Indonesia, kan, kita tidak berada dalam situasi itu, saya rasa, kan, kita sekarang berada dalam situasi yang lain, kan, yang cabaran bagi kita di sini bukan cabaran M16 ataupun bom. Cabaran kita mungkin cabaran akidah. Cabaran kita mungkin cabaran identiti, mengangkat identiti Muslim begitu. Yang harus kita ketengahkan, sebab kita berdepan dengan kalau kita lihat dalam konteks sempadan geopolitik, kita berdepan dengan pembangunan di Jepun, pembangunan di China, pembangunan di Korea, kan, dan isu di sebelah sini lain cabarannya. Jadi saya rasa bila fahaman saya terhadap apa yang Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha itu, kan, cabaran kita sekarang ni apa? Kita kenal pasti, kita letakkan aulawiyatnya, prioritinya, dan kita tangani itu. Kan. Mudah-mudahan kita boleh jadi umat yang model, umat yang khairu ummat ukhrijat linnas itu di situ mungkin. Ukhrijat linnas itu syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ada dua. Jadi kita harus bergerak ke arah situ, Dokter. Dokter, saya ingin menggali practical idea yang barangkali boleh dan telah diterapkan oleh GMM. Bagaimana mengusung pemikiran ini ke website, blog, YouTube, Instagram atau Facebook, karena ide ekstrim itu juga menggunakan platform ini untuk menyebarkan idenya.
Salah satu yang kami promosikan sekarang ini adalah counter narrative. Kita semua sudah tahu kan bagaimana serangan maklumat promosi keganasan ini bertubi-tubi menggunakan social media. Jadi counter narrative ini harus diusahakan. Cuma saya lihat kadang-kadang dalam usaha untuk mewujudkan counter narrative ini, pergerakan kita agak masih belum betul-betul terancang, kemas lagi rapi. Contoh, kita ada himpunan fatwa kan, ribuan mungkin fatwa tentang hukum jihad, hukum perang, hukum itu, hukum ini. Tapi belum lagi kelihatan saya, contohnya fatwa A dipromosikan secara terbuka melalui Facebook, melalui Twitter. Dibuat infografis. Infografi yang harus, istilahnya harus KISS, KISS. Keep it short and simple. Keep it short and simple. Itu kita harus banyak kissing lepas ini. Kan kiss. Sebab keep it short and simple ini untuk kita attract anak muda, untuk kita tanggap dia punya persepsi itu cepat. Kan saya lihat Jakarta sama, Kuala Lumpur pun sama. Tidak ada itu yang flashing maklumat tentang hukum jihad itu yang flashing, yang kalau kita di highway nampaknya itu. Kita nampaknya mungkin iklan mobil, iklan artis mungkin. Kalau artis itu memang wah di mana-mana. Tapi apa salahnya kalau kita guna artis juga untuk promosi idea kita? Kan bagi saya tidak salah juga. Jadi promosi ini, counter narrative ini, saya telah memberi saranan dalam satu forum yang dianjurkan di Malaysia baru-baru ini, bagaimana harus kita menggunakan pendekatan yang kontemporari dalam counter narrative kita, yang harus atraktif. Yang lebih penting harus speak the language of the day. Kita berdepan dengan anak muda, harus cakap bahasa mereka. Saya sudah tua, bahasa saya mungkin tidak dipahami. Kan bahasa anak muda ni lain. Kalau di Jakarta ni saya faham dia ada lagi bahasa dia kan. Ada slangnya sendiri. Ada slangnya sendiri itu. Harus itu kita capture yang itu untuk kita promosikan. Dan ini tak boleh buat seorang. Kan kalau kita buat seorang tak jadi. Jadi harus kita kumpulkan. Dan harus partisipasi semua. Anak muda juga harus dibawa. Jadi kan? Bisa jadi semacam fatwa tentang jihad dari para ulama yang soleh dijadikan meme atau komik dan disebarkan ke sosial media, baik melalui artis ataupun yang sebanyak-banyaknya orang. Salah satu daripada komik yang kami hasilkan namanya ISIS fitnah kepada Islam. Atau nanti mungkin ditukar kepada Daesh, fitnah kepada Islam. Kita bawa itu dalam bentuk komik. Jadi ini sedikit usaha yang kita lakukan. Tapi lebih rata-rata lah saya rasa mungkin juga ini trend yang agak common di kalangan orang Islam. Orang Islam ini tak berapa suka membaca kan. Tahap pembacaannya mungkin kalau dibaca pun mungkin majalah aja. Kan tahap pembacaan tidak begitu banyak. Tidak serius. Jadi apa yang boleh di-capture? Kita gunakan sesuatu yang boleh capture begitu. Kan? Tadi saya bincang waktu dalam mobil daripada hotel ke sini, kan kalau kita ada, sebab saya difahamkan bahwa ada usaha pihak-pihak tertentu dalam menangani terorisme, contohnya BNPT yang ada poster di jalan begitu kan. Saya mau lihat tu nanti selepas ini kan, ini usaha-usaha begini yang harus kita promosi. Kita harus menguasai gelanggang. Sekarang kita tidak menguasai gelanggang. Yang menguasai gelanggang sekarang ini iklan yang lain, iklan yang bukan usaha kita. Tapi dokter, ada konten naratif juga yang dibangun oleh pihak sebelah sana. Ketika kita ingin mengajak orang untuk berpikir dan memahami arti kata moderat, memahami rahmatan lil alamin, lalu kemudian kamu bekerja di sebelah sana mendukung pemerintah, lalu diberi label Ansarut Taghut. Ya, ini memang bahan yang common di mana saja. Usaha kita juga ditafsirkan sedemikian. Bagi kita begini, kan asalkan saja usaha itu baik, harus kita gembleng tenaga untuk menanganinya. Satu. Yang keduanya, saya melihat suasana ini ketika mereka yang disebut sebagai dekat dengan pemerintah dan sebagainya, kita sendiri harus menggembeling tenaga sebab okey, kalau
since kita sudah dekat dengan pemerintah, dikatakan kan, kenapa tidak kita gunakan saja platform yang ada itu untuk kita promosi, sebab mereka tidak akan dapat platform itu, kan? Kita gunakan platform ini, kan? Yang ketiga bagi saya, kalau kita mau entertain apa orang lain kata terhadap usaha baik kita tidak akan dapat letih. Kita tidak akan dapat buat menghasilkan sesuatu. Tak apalah. Ada hal-hal tertentu yang kita tutup telinga. Kita tutup aja telinga. Yallah kita jalan. Pepatah Arab ada menyebut al-harakatu barakah. Apabila kamu bergerak, dia akan melahirkan keberkatan. Yallah, nataharrak wa natabarak insyaallah. Insyaallah. Tapi kita akan berhenti sejenak dulu, meskipun perintahnya adalah harak. Ikhwan dan akhwat, semakin seru perbincangan kita dengan Dr. Nazaruddin Ahmad Isa tentang kejadian-kejadian yang aktual, pemikiran umat Islam, dan apa yang harus kita lakukan serta yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat. Sebentar, kita jeda dan insya Allah akan kembali.